Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Sulawesi Selatan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Warga geram saat Kepala Kemenak mencopot spanduk imbauan pengurus kebersihan. Kepolisian dari tim penikam Polrestabes Makassar membubarkan dua kelompok yang terlibat tawuran di Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun aparat yang tiba di lokasi mendapatkan perlawanan dari warga yang bertikai. Warga melempari polisi dengan batu dan anak panah serta sejumlah senjata tajam lainnya. Polisi pun akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan dua kelompok warga dari Kecamatan Talo dan Kecamatan Bontoala ini. Untuk kedua belah pihak sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata, mengingat kondisi di lapangan yang sangat tidak memungkinkan untuk dilerai dengan membubarkan begitu saja. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, yakni anak panah dan juga bom molotov. Sementara penyebab tawuran diduga masih terkait dengan dendam lama kedua kelompok warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, mohon maaf pemirsa, video yang tadi Anda lihat adalah tawuran di Makassar. Dan kita beralih ke informasi lain, diduga akibat konsleting listrik, satu rumah sablon ludes terbakar. Dua bayi berhasil diselamatkan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Senin dini hari, rumah sablon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terbakar hebat. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam rumah dan mayoritas material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. 14 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Setelah 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Mereka di situ udah nggak tahu kemananya masuknya, kita nggak tahu ke dalamnya padang well ya, mungkin ada kabel yang kebakar netes kali. Ini yang kebakar apa sih Pak? Itu sablon. Sablon lagi tutup Bu? Lagi tutup. Lagi tutup ya? Iya. Bisa berhasil keluar semua Bu? Berhasil. Ini di dalam ada bayi 2. 10 sama bayi 2. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada tiang listrik yang berada di depan rumah sablon. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Api membakar ruko furniture di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Api membakar ruko penjual furnitur di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membakar habis seisi ruko. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Saya kan biasanya kalau mati semua antara PLN yang mati atau turun. Nah saya coba cek keluar, ternyata ada api di samping KWH-nya. Diprediksi dan laporan dari pemilik ya kemungkinan besar mengalami konslet di terminal listrik. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat mengemudikan sebuah minibus menabrak truk di jalur Pantura Indramayu, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, seorang ibu hamil dan 1 penumpang lainnya tewas di lokasi kejadian. Dua orang tewas dalam kecelakaan maut di jalur Pantura, Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin dini hari. Salah satunya merupakan ibu hamil. Kecelakaan berawal saat mobil minibus bernomor polisi E1012YS yang dikemudikan Nanang Kosim datang dari arah Jakarta menuju Cirebon. Saat melaju dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba kendaraan oleng dan menabrak sebuah truk dengan nomor polisi E9050PD yang tengah berhenti di tepian jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus yang mengantuk dan hilang kendali. Avanza berusaha untuk menyalip kendaraan truk yang ada di depan.
Namun demikian posisinya kurang menguntungkan sehingga menabrak bagian bak belakang sebelah kanan. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas di lokasi kejadian. Sopir minibus dan 2 penumpang lainnya mengalami luka berat. Kini kasus tersebut dalam penanganan petugas unit laka lantas Polres Indramayu, Jawa Barat. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, mobil minibus dan truk dievakuasi ke Mapolsek Losarang. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar Ainis melaporkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Sulawesi Selatan nyaris jadi bulan-bulanan warga. Warga geram saat Kepala Kemenak mencopot spanduk imbauan pengurus kebersihan. Rusdi Hasim, Kepala Kemenak Kota Palopo yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan, dikepung hingga nyaris menjadi bulan-bulanan oleh sejumlah warga. Warga marah karena Rusdi yang merupakan pengurus baru di masjid ini mencopot spanduk imbauan untuk tetap melaksanakan bersih-bersih masjid. Sebelumnya, Masjid Agung Palopo Sulawesi Selatan ini menjadi sengketa antara Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo dan pemerintah Kota Palopo hingga terjadi dualisme kepengurusan. Saya dihadang di lantai 2. Ya, kemudian ditanya siapa yang turunkan spanduk. Itu teman ditanya, pengurus bilang bukan saya. Bilang siapa yang turunkan? Bilang saya yang turunkan. Ya, karena itu tidak sesuai dengan tidak ada izin dari pengurus. Kenapa pasang spanduk begitu? Dan bukan pengurus yang menyuruh. Spanduk ini telah dibentangkan kembali, sementara para pengurus akan bermusyawarah membahas masalah ini. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 3 wisatawan terseret ombak saat berenang di Pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat petang kemarin. 2 orang berhasil diselamatkan tim penjaga pantai Bala Wisata. Tim penjaga pantai Bala Wisata berhasil menyelamatkan 2 dari 3 wisatawan yang terseret ombak di Pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu petang. Kedua wisatawan ditemukan sekitar radius 800 meter dari titik awal korban terbawa ombak. Sementara 1 korban lainnya diduga tenggelam. Kedua korban selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat salah seorang korban perempuan terseret ombak. Kerabat korban mencoba menyelamatkan, namun malah ikut terbawa ombak. Yang pertama tenggelam tuh yang cewek ditolongin sama bapak-bapak sama anak laki-laki itu yang SMP umur yang kelas 2 SMP lah gitu. Yang diselamatkan yang ketemu 2 orang, cewek sama bapak-bapak itu. Terus yang laki-laki mah tenggelam aja. Rencananya tim SAR gabungan kembali memulai pencarian korban atas nama Dias pagi ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bali akan membatasi kunjungan turis saat pembukaan pintu wisatawan mancanegara. Untuk sementara Bali tidak akan menerima wisatawan backpacker. Pemprov Bali saat ini tengah menyiapkan perencanaan atas usulan pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara November mendatang. Sejumlah pembatasan akan diberlakukan. Pemerintah juga akan selektif dalam menerima wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Bali hanya akan menerima wisatawan yang berasal dari negara dengan pengendalian COVID-19 terkontrol, kesehatan baik, serta bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk Bali. Membatasi jumlah kunjungan, tentu jumlah kunjungan yang terbatasi adalah kunjungan dari wisatawan yang negara asalnya kebetulan sudah dalam terkontrol semua, kesehatannya baik, kemudian memberikan manfaat ekonomi. Kita ingin konsentrasi di sana dulu. 2 kambing bunting jatuh ke sumur sedalam 10 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Informasinya sesaat lagi, tetap di iNews Siang.